Garuda lebih menakutkan, Irak sebut timnas Indonesia kuat-kuatnya. Skuad Garuda bakal dimanjakan teknologi canggih raksasa Eropa. Erick Thohir bocorkan tambahan 2 pemain naturalisasi lagi. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Jelang bergulirnya putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan dimanjakan dengan teknologi analisis canggih yang digunakan oleh 2 klub raksasa Eropa, yakni Fenerbahce dan Benfica. Yang mana baru-baru ini Metrika Sport, perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis video pertandingan, mengumumkan kerjasamanya dengan PSSI. Ya, perangkat ini akan memudahkan tim analis timnas Indonesia untuk membedah taktik tim lawan. Pelatih Sintayong cukup percaya diri dengan materi pemain timnas Indonesia saat ini. Manuver yang paling terlihat adalah dengan memberikan kepercayaan penuh pada pemain-pemain muda yang masih memiliki jiwa petarung di lapangan. Mata jeli pelatih asal Korea Selatan ini memberikan sentuhan penting dengan memaksa pemain melewati batas kemampuannya melalui latihan fisik yang keras. Tujuannya adalah agar mereka bisa terus bermain maksimal selama berada di lapangan. Seolah jadi angin segar, skema permainan yang diinginkan berjalan sesuai dengan rencana, dengan kondisi pemain yang cukup prima hingga akhir laga. Ditambah lagi, suntikan pemain naturalisasi membuat moral tim semakin meningkat. Untuk itu, Sintayong menyimpulkan bahwasanya timnas Indonesia kini lebih menakutkan. Irak menjadi tantangan pertama timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga ini, PSSI telah merilis 27 nama pemain tim nasional Indonesia. Media Irak pun mulai menyoroti komposisi pemain skuad Garuda, di antaranya terkait Elkan Bagot, Sandy Walsh, Zain Patinama, dan Rafal Struijk. Menurut mereka, kekuatan fisik dan kemampuan duel udara para pemain timnas Indonesia meningkat seiring kehadiran kuartet tersebut. Bahkan media Irak BNN Network menyebut kehadiran pemain keturunan membuat skuad Garuda menjadi versi terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diketahui, belum lama ini nama Justin Hubner kembali mencuat ke permukaan, di mana setelah proses naturalisasinya sudah mencapai tahap akhir. Ternyata kabar naturalisasi dari sang pemain ini tak hanya mencuri perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Akan tetapi negara tetangga juga sudah ketar-ketir karena pemain berdarah Belanda ini bakal dinaturalisasi. Salah satunya adalah media Vietnam Soha bahkan membuat artikel sorotan untuk Justin Hubner dengan judul "Indonesia merekrut pemain Liga Inggris untuk bermain melawan Vietnam". Mereka seolah panik karena bakal bertemu timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari 2024. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga akan bertemu Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang 2 agenda besar itu, timnas Indonesia benar-benar tidak main-main. Sintayong pelatih timnas Indonesia merasa sangat bahagia selama menjalani karirnya di negeri ini. Tak hanya itu, Sintayong juga mengakui bahwa perasaannya mungkin sebanding dengan apa yang Gus Hiding rasakan ketika berada di Korea Selatan. Di samping itu, timnas Indonesia sendiri siap berkompetisi dalam Piala Asia 2023. Dan kali ini Sintayong dengan tegas mengungkapkan peluang pertemuan antara skuad Garuda dengan Korea Selatan. Mungkin saja timnas Indonesia akan bertemu dengan Taekwondo Warriors di babak 16 besar. Asalkan skuad Garuda berhasil menjadi runner-up di grup D dan Korea Selatan menjadi juara di grup E. Meskipun Sintayong mengakui bahwa pertarungan tersebut akan menjadi tantangan yang berat bagi skuad Garuda, namun ia juga mengungkapkan keyakinannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Terbaru ada proses naturalisasi dari Justin Hubner yang memasuki fase akhir. Selain Justin Hubner, PSSI menurut Erick Thohir juga tengah mengupayakan program naturalisasi kepada pemain keturunan yang lain adalah JIZ dan Nathan Joon. Tidak berhenti sampai di situ saja, Erick Thohir juga menyebut akan ada 1 striker dan 1 gelandang keturunan lagi yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Dalam hal ini, Erick Thohir berharap semua proses naturalisasi pemain-pemain keturunan bisa berjalan lancar, sehingga mereka bisa dimainkan saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Januari mendatang.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan reaksi positif terhadap pemanggilan anak asuhnya ke Timnas Indonesia. Bahkan tanpa ragu pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai klubnya saat ini Persib Bandung juga mendapatkan imbas positif atas pemanggilan pemain mereka ke tim nasional. Bojan menilai ketika para pemain yang dipanggil ke timnas kembali ke klub mereka membawa banyak pengalaman dan kemampuannya menjadi meningkat. Bojan Hodak sendiri tentu tak asal bicara. Apa yang dilontarkan tersebut tentu didasari dengan kenyataan yang dialaminya selama di Persib Bandung. Terbaru berdasarkan rilis dari laman pssi.org, 3 nama pemain Persib yakni Rahmat Irianto, Mark Locke, dan Edo Febriansyah mendapatkan panggilan Garuda. Wilber Halim Jardi merupakan pemain keturunan Indonesia Brasil yang saat ini tengah berjuang bersama Garuda Asia di Piala Dunia U17. Menanggapi ini, pelatih Brasil Philip Lyle mengapresiasi ada pemain berdarah Brasil yang bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kehormatan bagi Brasil. Dia pun mendoakan sang pemain sukses dengan skuad Garuda Asia. Di Piala Dunia U17 sendiri, timnas U17 menempati grup A bersama dengan Maroko, Panama, dan Ekuador. Sebagai anak legenda sepak bola Indonesia Purwanto Suwondo, bomber timnas Indonesia U17 Arkan Kakak, mengungkapkan mimpi untuk berkarir ke klub luar negeri alias abroad. Dalam hal ini, sang pemain ingin melebihi karir sang ayah untuk merantau ke negeri orang. Lebih dari itu, Arkan Kakak mengatakan sang ayah memang amat berjasa untuk perkembangan dirinya sebagai pemain sepak bola. Selain soal teknik dan kemampuan, Purwanto senantiasa mengajarkan putranya agar tidak lekas puas. Arkan Kakak juga mengatakan sang ayah selalu mendidiknya dengan cara yang keras. Cara didik tangan besi itulah yang membuat mentalitasnya sebagai pemain terus terbentuk.